mau belok, ini stop dulu bang. Di atas ini ada plang, ada gapura, tapi gapuranya ini bener-bener gapura zaman dulu bang, kayak zaman kerajaan gitu bang. Dan ada plangnya, jelas banget bang, aku ngebaca, demi Allah itu ngebaca banget. Selamat datang di Kampung Jin bang. Kita jalan, ngedenger nih bang, kayak suara gamelan. Memang benar-benar kenceng, kayak suara orang lagi ngadain perwayangan gitu bang. Nah si Ucok ini sampai jalan situ, dan aku tadi tuh kau lihat tuh lagi ada rame. Pas kita balik badan tuh nggak ada bang, yang perwayangan tadi. Karena ngelihat gerbangnya itu dari bambu, dan rumah-rumah semua ini sekitar berapa puluh rumah itu memang benar-benar rumah panggung bang, rumah zaman dulu. Jadi memang benar-benar rumah zaman dulu, dan lampunya itu ya cuma menggunakan obor kayak gitu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Nano. Waduh, abang. Halo. Gimana abang kabarnya nih bang? Alhamdulillah sehat bang Umang. Sehat ya? Iya. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Nano nih. Nah, tapi sebelum Bang Nano menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak sama Bang Nano udah meluangkan waktu datang ke sini. Jauh-jauh dari Purwokerto gitu kan ya. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Nano, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Gitu Bang ya. Nah, Bang Nano ini merupakan salah satu konten kreator live horror di TikTok. Bener. Ya kan? Yang dimana Bang Nano kesini untuk nyeritain ke teman-teman semua yang dimana pada saat nge-live atau pada saat explore, Bang Nano ini nyasar ke Kampung Jin. Oke. Gitu kan ya? Iya. Yang dimana ada sebuah gapura bertuliskan selamat datang. Wah. Selamat datang di Kampung Jin. Masuk itu pulang-pulang atau balik lagi ke dunia nyata waktu subuh. Bener bang. Wah, oke. Ini penasaran sih. Awal mulanya kayak gimana? Terus di dalamnya itu ada apa aja sampai akhirnya kok bisa keluar gitu kan ya. Yang nanti Bang Nano ini akan ceritain ke teman-teman semua dari awal sampai akhir gitu Bang ya. Siap. Oke, mungkin tahan dulu kali Bang ya ceritanya ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, seruput dulu kopinya, silakan. Seruput dulu. Alhamdulillah. Udah siap nih Bang Nano buat ceritain ke teman-teman ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Jadi awal mula seneng horor sih dari kecil sih bang. Jadi waktu kecil itu suka horor tapi penakut. Jadi penakut, cuman orang tua selalu ngingetin nggak usah takut yang sama yang kayak gitu. Sering nih diajak orang tua buat nonton film horor bang. Kayak nonton zaman dulu nih kayak film-film Suzana, almarhum Suzana itu seneng banget. Tapi selalu tutup muka bang, karena takut. Semenjak itu orang tua sering marahin. Nggak usah takut yang namanya jin segala macam kayak gitu bang. Semenjak itu penasaran nih bang. Coba-coba sampailah di tahun 2011 awal mula bang.
itu merantau ke daerah Batam udah 4 tahun di situ. Di 2014 ngelihat salah satu konten kreator bang yang ada tinggal di Semarang, nggak usah disebut namanya bang ya. Jadi kontennya itu seputar live horor bang. Ini kayaknya seru nih, kenapa aku nggak coba? Aku coba bang, buat channel YouTube, cobain. Nah berjalanlah nih bang 2015. Pertama kali cobain ya masuk ke lokasi-lokasi yang memang terkenal angker gitu bang. Tapi selama itu nggak pernah ketemu yang namanya penampakan, sosok-sosok penampakan tuh nggak pernah sama sekali. Benar-benar nggak pernah. Nah kita lama bikin di YouTube hampir 1 tahun bang. 2016 dapat tawaran dari aplikasi sebelah untuk live streaming bang. Karena di YouTube dulu cuman ngevlog gitu bang. Belum bisa nge-live. Jadi dapat tawaran untuk live streaming dari aplikasi sebelah. Cobain bang. Ngonten setiap hari ngonten, explore kemana-mana. Tinggallah pindah ke Jakarta bang. Dari Sumatera nih pindah ke Jakarta. Nah di Jakarta udah hampir 1 tahun lah bang. Mulainya itu ngonten 2017 awal mula mau pindah ke Bandung bang. Jadi di 2017 itu udah kehabisan lokasi lah di Jakarta nih bang, udah dieksplor hampir merata ini dan nggak pernah jumpa bang penampakan tuh nggak pernah. Nggak, nol gitu. Nol sama sekali nggak ada. Jadi ya udah kita aku pribadi pengen pindah ke Bandung karena memang di Bandung terkenal juga yang tempat-tempatnya klasik-klasik kan sih bang ya. Dapat tawaran juga nih dari temen, ada lokasi bagus di Bandung. Sebut nama boleh bang ya? Boleh. Si Kamsuy ini salah satu kreator yang ada di Bandung juga, kreator horor juga bang. Jadi dia nawarin nemenin. Nah itu kalau nggak salah itu di pertengahan atau kayaknya awal 2017 sih bang. Jadi udah pindah nih bang, sampai di Bandung aku ngekos di Sukajadi. Nah di situ ini awal mulanya bang. Jadi ngonten lah bang, ini rencana mau malam nih, ngobrol-ngobrol sama Kamsuy dikasih tahu ada pabrik namanya pabrik tekstil di daerah rumahnya. Kebetulan bangunan pabrik ini di depan dari rumah si Kamsuy ini, di belakang dari rumah si Kamsuy ini. Jadi katanya itu serem banget, udah terbengkalai puluhan tahun katanya. Jadi cobain aja, kenapa nggak dicobain katanya. Ya udah cobain bang. Malam sore aku udah berangkat bang, dari jam 4 itu diantarin sama Kamsuy. Deket bang, rumah Kamsuy ini dari rumah kosanku itu cuma 20 menitan paling bang. Ngikutin dia kan, karena nggak tahu baru di Bandung bang, jalan ngikutin. Ngonten jam 7 bang, kalau nggak salah itu udah jam 7 udah nyampe di bagian pabrik. Di pabrik itu pokoknya yang aku lihat itu dibangun atau terbengkalainya itu di tahun 1982 bang. Jadi memang bangunan yang udah puluhan tahun banget. Iya. Memang udah terbengkalai lama banget kan, yang dimana katanya bangunan-bangunan terbengkalai kan jadi rumah mereka gitu bang. Jadi ya udah cobain bang. Aku orangnya penasaran tapi sering nggak percaya bang. Tapi sering nggak percaya kalau aku benar-benar ada ngeliat ini. Dari zaman orang tua tadi nih bang ya, cerita juga aku ngeliat ini orang tua bilang nggak usah takut, udah. Oh ya udah, dicobain bang. Jadi pas masuk, ini aku setiap konten jam 10 ya bang ya, jam 10 malam baru mulai itu. Jadi jam 10 malam aku masuk lah nih bang. Jadi di luar itu biasanya kalau aku ngonten itu di luar ada tim yang nunggu. Misalnya kayak 2 orang atau 1 orang yang monitorin bang. Kan kadang takut hal-hal yang tidak diinginkan, contoh binatang buasnya atau ular atau apa gitu bang. Jadi pas ngonten, selama aku jalan dah ngonten hampir setengah sampai 40 menit bang. Tiba-tiba ini pertama kali aku ngelihat sosok bang, penampakan. Mungkin itu yang namanya jin ya bang ya. Jadi itu bentuknya cuman kepala dan itu rambut bang, benar-benar terbang. Benar-benar terbang gitu bang. Dan itu masuk ke arah toilet. Terbang. Dan spontan karena aku penasaran dan takut juga sebenarnya bang. Ku kejar itu bang. Jadi pas ngejar, tiba-tiba di dada kayak ada yang mukul bang. Sampai muntah darah.
Ini awal mulanya bang. Jadi muntah darah, sempat kayak nggak bisa napas, agak berat, kayak lemes banget lah bang. Tim di luar juga udah sibuk banget manggil-manggil lewat HT. Cuman aku udah susah jawab. Mereka masuk lah bang. Mereka jemput, mereka bawa keluar. Udah malam itu di offin pulang. Nggak sampai selesai kontennya. Dan semenjak kejadian itu, aku sering mimpiin ini bang. Sosok itu? Sosok ini, yang tadi kepala itu. Cuman aku nggak bisa bilang itu kayak orang bilang kuyang kan. Kalau kuyang kan katanya ada perutnya bang, iya ada perut jeroannya itu. Tapi ini aku nggak ada ngeliat jeroannya, cuman kepala. Memang sosoknya itu perempuan bang. Kepala, rambut panjang, gitu. Nah sering banget ngalamin mimpi ketemu ini bang. Cuman ketemu tapi nggak tahu di mana. Yang namanya mimpi bang ya. Sering ngeliat gitu di mimpi tapi nggak tahu di mana. Selang beberapa waktu kayak singkat cerita nih bang ya, 4 bulanan aku udah di Bandung, aku mimpi lagi bang. Itu kalau nggak salah mimpinya di hari Senin kalau nggak salah bang ya. Di hari Senin aku ingat banget di tahun 2017. Cuman kalau bulannya maaf bang lupa bang. Jadi itu aku tidur malam itu cepet bang. Cuman badan memang agak kurang enak dan perasaan juga kayak nggak enak aja gitu. Tidur mimpi bang. Dan aku mimpi aku berada di dalam pabrik yang tadi aku explore bang. Yang dah lama itu 4 bulan lalu aku explore itu bang. Dan aku lagi ngonten di dalam situ bang. Lagi explore, megang senter, tripod dan ngelihat sosok ini bang. Tapi yang anehnya di sini sosok itu nggak terbang nyamping tapi marah deketin bang. Di mimpinya detailnya seperti itu bang. Udah itu langsung kebangun bang. Yang paling kagetnya itu pas kebangun itu kayak di depan muka bang, kayak nyata banget. Kebangun itu, ya udah itu langsung cuci muka, langsung buru-buru kamar mandi cuci muka, nelpon teman bang. Jadi sekitar jam 10-an lah, 10 pagi itu nelpon teman tadi yang namanya Kamsui ini bang. Udah lama nih memang nggak kontekan nih sama si Kamsui, kayak nanya kabar gimana gini-gini, udah basa-basinya emang kayak. Jadi cuy aku kayaknya pengen kesana lagi. Kemana? Ke pabrik tekstil yang dulu aku pernah explore katanya. Yakin katanya, udah sekarang rumputnya udah makin tinggi no, karena nggak ada yang ngurus gitu. Jadi ya udah kata si Kamsui, ya udah aku bilang Sherlock cuy, karena aku lupa jalan, karena memang deket bang sebenarnya cuma 20 menit. Nah di Sherlock nih bang, sekitar jam 11-an itu nelpon orang tua, akunya nggak tahu pengen aja nelpon orang tua kayak biasa kalau mau konten pasti izin bang. Tiap malam mau konten izin mama dulu ngasih tahu malam konten gitu. Jadi malam ini konten nih, siang tadi nih bang, nelpon nih, ngasih tahu orang tua malah nggak bolehin, nggak tahu malam ini katanya nggak usah gitu kan. Cuman yang namanya udah janjian ya bang ya, aku juga nggak enak sama teman, bukannya ngebangkang, cuman pengen aja gitu. Ya udah, tetap jalan bang. Sore juga teleponan sempat sama si Kamsui itu, buat mastiin jadi berangkat. Sore udah mastiin, ngomong udah prepare barang-barang juga nih. Barang-barang kayak tripod, center, segala macamnya bang ya. Lighting, ya udah malamnya jam 7 berangkat bang. Buka Sherlock. Aku ada temen namanya satu Ucok bang, sebut namanya Ucok. Jadi dia tinggal bareng aku. Nggak yang bantu juga. Maksudnya kalau aku kecapean ngos dia yang ngos gitu loh bang. Ya udah dia ikut jalan. Nih baru mulai jalan nih jam 7 sampailah lampu merah nih bang. Kita keluar dari kosan, nggak lama tuh nemu lampu merah. Ini agak aneh sih bang. Tiba-tiba Sherlock tadi menjadi 45 menit bang. Awalnya 20 ya? 20 bang. Aku ngomong dong spontan ke Ucok tadi bang. Aku ngomong gini, Cok, kok Sherlocknya tiba-tiba jadi 45 menit? Masih positif thinkingnya kita logika kan, mungkin ada laka bang ya. Ada laka, ada macet parah di depan. Jadi itu dipanjangin waktunya, mungkin gitu. Maksudku gitu bang. Cuman yang aneh juga, harusnya kita tuh lurus, ini belok kiri bang. Seingatku, kalau pengen ke rumah temanku itu, kita lurus doang udah, nggak perlu belok kiri. Nah ini belok kiri bang, belok kiri, jalan nih bang, jalan. Nggak lama aku ngelihat di sebelah kanan, seingatku banget ada namanya stadion bola Persib Bandung bang. Salah satu stadion bola Persib Bandung, nggak jauh dari, pokoknya masih daerah Ciwidey lah bang. Sampai di situ aku ngelihat ada gunung bang. Jadi ada gunung dari samping lapangan bola itu sebelah kanan. Kalau aku jalannya gini kan, itu gunung
menurutku kayak bukit sih bang, bukan gunung lah. Jadi kayak bukit. Aku nggak tahu nyeletuk aja bang di hati, kayak nyepelein gitu loh. Nyepelein itu gunung kecil banget, kayaknya sepele kalau naik ke sana kayak nggak seru gitu loh. Padahal aku kan naik gunung aja belum pernah bang. Gitu. Jadi bang, sampainya di jalan itu tiba-tiba yang jam tadi yang 45 menit bang, itu kan udah makan waktu juga bang aku di jalan tadi nih. Yang 45 menit tadi itu tiba-tiba ganti lagi bang, jadi 1 jam 45 menit. Serlokannya bang, serlokannya itu aku bingung di situ bang. Tapi masih kayak gimana ya, ini apa beneran ini aman gitu atau gimana gitu kan. Ngomong sempat ke si Ucok ini sempat nyeletuk jawab gini, mungkin si Kamsi punya rumah baru atau punya rumah lagi gitu loh. Jadi dia mau ngasih kita lokasi yang mungkin beda gitu. Karena tadi kan sempat ngomong bang, katanya jalannya udah mulai rumput tuh yang pabrik yang aku mau datangin. Ya udah nih tak ikutin, ya udahlah, positive thinking aja. Jalan. Nah, ketemulah Indomart bang. Kita mau beli logistik. Seperti biasa sebelum aku explore, biasa aku beli minum dulu bang. Kayak minum, baterai gitu kan. Dah selesai kita beli logistik, kita lanjutin jalan. Lanjut jalan pokoknya sekitar udah hampir 1 jaman lah bang. Dari daerah yang gunung tadi. Itu kita udah nyampe perumahan gitu bang, perumahan. Masuklah ke sana bang. Nah nggak jauh dari sana itu bang, ada gang kecil. Nah ini yang paling gong sih di situ bang. Saya kagetnya di situ. Jadi pas mau belok, ini stop dulu bang. Di atas ini ada plang, ada gapura, tapi gapuranya ini bener-bener gapura zaman dulu bang, kayak zaman kerajaan gitu bang. Memang gapura dan ada plangnya, jelas banget bang. Aku ngebaca, demi Allah itu ngebaca banget. Selamat datang di Kampung Jin bang. Dan aku sempat 2 kali atau 3 kali baca sampai ngasih tahu si Ucok, Cok coba dibaca Cok, aku salah baca atau gimana gitu kan. Selamat datang di Kampung Jin no katanya. Si Ucok ini orang Sunda bang, asli Sunda. Jadi ini benar selamat datang di Kampung Jin. Cuman jalannya memang nggak bisa lewat motor bang, karena batuan dan juga kecil jalannya. Ya udah nih, aku mikirnya gini bang, kalau di Bandung masih kayak klasik gitu bang. Mungkin ini klasik lah, namanya unik gitu kan. Karena kayak di daerah Braga itu kan masih kayak klasik banget bang. Jadi udah si Ucok ini ngomong, ya mungkin ini unik gitu. Ya udah kita masuk. Jadi motor nih tinggal di luar bang. Kita masuk lah. Yang aneh pas baru masuk ngelewatin gerbang ini bang, itu tiba-tiba hawanya dingin. Ini sekitaran pokoknya jam 7, jam 8, jam 10-an bang. Jam 10-an lewat dikit lah. Itu pokoknya sudah siksa, sedikit lagi kita bakal nyampe titik serlokan gitu. Udah jalan kaki. Otomatis estimasi waktu jadi panjang lagi kan bang. Karena kita berubah jadi jalan kaki, lihat mapnya gitu. Ya udah masuk bang. Kita nggak terlalu mikir kan dengan hawanya yang memang beda, kayak langsung sunyi, suara binatang kayak nggak ada gitu bang. Kayak langsung suara jangkrik tadi yang banyak di pinggir jalan tuh udah nggak ada. Masuk bang. Nah di sini aku ngeliatin bang rumah-rumah orang bang, kayak komplek bang, tapi bangunan zaman dulu kayak rumah-rumah Belanda bang. Warnanya identik dengan warna kuning putih gitu. Tapi selama di jalan itu tidak ada ngelihat manusia satupun bang. Rumah-rumah itu kayak ini nggak ada manusianya atau gimana gitu. Ini belum sadar sih bang sebenarnya di dalam alam ini gitu kan. Jadi jalan bang, lanjut. Nggak jauh pokoknya dari pemukiman kayak perumahan tadi, cuman jalannya aneh, jalannya kecil tapi rumahnya mewah-mewah bang. Jalan lampu hidup semua bang, nyala. Jalan, tibalah kita masuk ke hutan bang. Udah masuk hutan ini tapi jalannya tuh kayak kita naik ke atas. Jadi ini perkiraannya bang ya, kanan ini jurang, kiri ini tebing. Jadi jalannya cuma setapak sekitar 1 meter lah bang. 1 meter batuan. Kita jalan situ bang. Jalannya tuh kayak melipir gini bang. Kayak kita tuh lagi muterin sesuatu gitu. Kayak muterin gunung apa bukit gitu. Jadi jalan. Pokoknya selang beberapa setengah jaman lah udah di jalan bang. Barulah ketemu orang.
Dan itu aku masih ingat banget perawakannya, itu orang pakai baju warna hitam bang, terus kayak pakai belangkon dan nggak pakai alas kaki, pakai sepeda kayak sepeda ontel bang. Cuman dia nggak bunyiin klakson kering-keringnya itu bang. Jadi main lewat aja di samping kita, di depan itu udah tikungan. Setauku itu udah tikungan, dan ini kita nih, dia jalan pakai sepeda bang, muter. Nah kita juga nggak lama kan jalan kaki udah lewat nih bang. Itu nggak ada bang. Abis nyelisihin kita tadi, hilang. Aku langsung keluarin senter bang. Senter yang untuk explore lah, yang lebih terang banget. Jadi langsung keluarin senter, nyorot ke depan. Itu jalan pleng lurus bang. Dan di kanan ini bener-bener jurang, dalam banget. Aku nyorot ke bawah. Pikir kan takutnya jatuh bang. Jatuh tapi kok nggak ada suara kayak gubrak atau suara minta tolong gitu. Sorot ke bawah, nggak ada juga. Udah nih, aku langsung tatap-tatapan bang sama si Ucok. Orang bukan gitu, langsung ngomongnya. Udah positif, mungkin orang ngebut dia kayaknya kan gitu. Yaudah bang, ini udah mulai agak aneh jalan. Gak lama itu kita dengar suara kayak suara anak ayam bang di hutan itu. Kayak anak ayam bener cicit gitu bang. Nah cuman aku ingat bang, di sini aku langsung kayak inget, wah almarhum nenek pernah cerita dulu. Apabila kita berada di dalam hutan atau kita berada di tengah hutan, kita mendengar suara anak ayam, nggak usah digubris bang. Katanya itu bukan anak ayam, katanya jin, itu kuntilanak bang, katanya seperti itu. Wah itu udah Ucok udah mulai takut nih bang, udah mulai merinding. Udah punya niat balik aja. Cuman udah tanggung bang, bentar lagi nyampe gitu. Nah jalan nih, nggak lama bang, kita dari kejauhan tuh ada ngelihat kayak lampu strongkeng yang bener-bener lampu zaman dulu bang. Kayak kalau orang bilang petromak ya kayaknya, petromak itu. Jadi itu nyala dan itu kayak di atas pohon gitu bang. Nah aku jalan nih bang, ngelihat itu doang, jalan ngikutin lampu itu sambil ternyata sama dengan Sherlock. Jadi pas kita nyampe itu memang benar-benar lampu zaman dulu bang. Cuman rumah-rumah belum kelihatan nih bang. Sampailah masuk ke dalam ketitikan Sherlock bang. Ngelihat lah, ini kaget bang, karena ngelihat gerbangnya itu dari bambu dan rumah-rumah semua ini sekitar berapa puluh rumah itu memang benar-benar rumah panggung bang, rumah zaman dulu. Jadi memang benar-benar rumah zaman dulu dan lampunya itu ya cuma menggunakan obor kayak gitu bang. Rumah-rumah zaman dulu kan tinggi-tinggi itu bang, karena memang kalau zaman dulu kan mungkin takut karena hewan buas lah gitulah. Nah di situ aku kaget sebenarnya bang, cuman kayak nggak mau panik, takut teman panik gitu bang. Jadi udah, nih aku ngeliat setik Sherlock bang. Nah di sini ini hawanya memang beda banget bang, makin kayak beda banget gitu. Nah nggak lama itu aku nyium bau melati bang. Baru nyampe di titik Sherlock itu kita nyium bau apa melati, kayak lewat gitu aja bang. Bau melati lewat. Nah itu langsung aku mikirnya udah nggak usah terlalu dipikirkan, mending aku langsung nelpon aja nih bang. Langsung matiin Sherlock tadi, telepon bang. Nah kagetnya tuh nggak nyambung bang. Ternyata sinyalnya ek bang. Sinyalnya tuh benar-benar kayak SOS gitu bang, kayak ek gitu. Nggak ada sinyal sama sekali. Di situ aku mikir zaman dulu itu bang ya 2017, emang kalau map itu kalau nggak ada sinyal apa bisa ya gitu bang. Jadi ya udahlah, kok bisa sampai ke sini Sherlocknya gitu. Si Ucok tadi juga bingung. Ucok tadi udah nggak banyak ngomong bang, karena udah mulai beda. Nah nggak lama itu bang, aku ngelihat 3 orang bang di daerah situ. Ternyata 3 orang itu di depan kita nggak terlalu jauh bang. Ada 3 orang yang lagi merhatiin arah kita. Itu orang ini tidak main apa-apa bang, kayak main handphone enggak, ngobrol juga enggak. Jadi kayak orang cuman diem, duduk ngeliatin kita, gitu doang bang. Jadi aku kayak kaget, iya ada orang. Aku kan namanya kita di kampung orang ya bang ya, otomatis aku kayak mas gitu atau siapa gitu kan, kayak di kampung orang. Cuman nggak senyum sama sekali bang. Nah aku di inisiatif, Cok, coba tanya sama mas itu Cok, tanya siapa tahu kenal Kamsuy. Si Ucok ini udah jawab, ah nggak kenal kayaknya no, karena Kamsuy ini bukan nama asli, karena Kamsuy ini nama kontennya dia gitu. Coba aja dulu, ya udah berangkat lah Ucok. Pertamanya Ucok nolak deh bang, karena takut, karena udah nggak enak, udah aku paksa mau dia dan nanya bang. Tapi Ucok ngomongnya pakai bahasa Sunda bang, yang katanya omongannya itu seperti ini.
bang, tahu namanya Kamsuy nggak gitu. Dia tinggal di daerah sini gitu. Si bertiga ini bang itu nggak jawab sama sekali bang, cuman natapin Ucok kayak tatapan kosong, ngelihat ke arah Ucok gini, ngelihat ke temen gue ini bang, cuman kayak udah kayak marah gitu. Terus nanya lagi yang kedua kali, bang tahu nggak namanya Kamsuy tinggal di daerah sini gitu. Nggak dijawab juga bang. Setelah itu udah Ucok balik bang. Ucok balik ke arahku dengan terburu-buru langsung ngomong, nggak dijawab sama sekali, no demi Allah takut katanya. Emang kenapa Ucok? Nggak dijawab, udah gitu bang. Tapi perawakan mereka tuh memang beda sih bang, kayak pucet gitu bang, kayak pucet dan memang kayak nggak ngapa-ngapain, udah gitu, kayak aneh gitu. Semenjak itu tadi Ucok tadi nggak ngomong lagi bang. Terakhir dia ngomong, ayo no, aku tahu jalan pulang. Aku udah ngomong, mending kita pulang gitu, daripada kita lanjutin ini nggak beres kan gitu. Kata si Ucok, ayo no, kita mending pulang aja katanya. Tapi terakhir dia ngomong, dia tahu jalan, dia bilang bang, aku tahu jalan. Serius tahu, ya udah jalan kita bang. Dan juga nih bang, kalau arah balik kan aku baliknya harusnya ke sini nih, tapi si Ucok ini ngajak balik arahnya ke sana bang, berlawanan arah gitu loh. Aku mikirnya ya udahlah, mungkin si Ucok ini beneran tahu jalan karena dia kan asli orang Bandung bang. Jadi udah aku ikutin bang. Jalan, nggak lama kita jalan bang, aku ada ngelihat salah satu rumah pintunya itu kebuka bang. Dan itu kita jalan, ada yang manggil bang dari arah rumah itu, cuman orangnya nggak ada, wujudnya nggak ada, kayak manggil. Pokoknya pakai bahasa Sunda gitu, mampir gitu. Nah di situ aku bilang, Cok dengar suara nggak? Nggak dijawab. Jadi aku tanya, itu ada orang nyuruh mampir gitu. Tapi dia jalan aja terus bang, si Ucok tadi nih. Tapi dengan kayak orang jalan kayak orang bingung gitu bang, kayak kosong aja mukanya gitu. Jalan bang, jalan nggak lama kita jalan, ngedenger nih bang, kayak suara gamelan. Ada suara gamelan. Memang benar-benar kenceng kayak suara orang lagi ngadain perwayangan gitu bang. Jalan kelihatan bang cahaya-cahaya kayak keramaian, kayak cahaya obor segala macam gitu. Nah si Ucok ini dari tadi nih diajak ngobrol nggak mau ngobrol sama sekali bang. Sampai jalan ternyata jalannya udah arah ke yang acara itu bang. Dan itu aku udah benar-benar ngelihat banyak orang dan itu memang benar-benar rame bang. Dan si Ucok tadi masih jalan sampai udah dekat banget sama acara itu. Aku pukul bang, si Ucok ini, aku pukul di pundak. Woi Cok, kau dari tadi aku ngajak ngobrol, kok kayak nggak nyaut. Si Ucok kaget bang, lah kita di mana no katanya. Nah ini kan aku balikin badan ini bang ke arah Ucok, kayak langsung di depan dia gitu bang. Lah kita di mana katanya, kan ngomong gitu. Lah kau tadi ngomong kau tahu jalan dan kau bawa kita jalan sampai sekarang di sini nih. Dan itu ternyata bang, kita udah jalan kayak di atas pucuk puncak dan itu memang benar-benar udah buntu bang. Ini udah buntu ini. Nah si Ucok ini sampai jalan situ dan aku tadi tuh kau lihat tuh lagi ada rame. Pas kita balik badan itu nggak ada bang, yang perwayangan tadi. Kayak ada acara, ada orang obor-oboran, ada suara rame gitu. Itu nggak ada bang. Wah aku di situ udah mikir, wah ini udah beda nih, gitu bang. Udah mulai takut banget nih bang, udah mulai takut. Udah kita arah pulang aja. Ini agak lari bang, pulangnya ini agak lari bang, karena udah memang takut. Nah di sini bang ngelihat sosok lagi bang. Tiba-tiba itu ada sosok di depan kita berdiri bang. Itu gede banget bang, gede tinggi warna hitam. Aku nggak tahu itu yang mungkin disebut orang gendruwo atau apa bang. Cuman aku nggak tahu bang. Cuman aku yang kulihat itu hitam, matanya menyala merah bang. Dan itu pas aku ngelihat aku merem bang. Itu nggak bisa gerak, badan nggak bisa gerak, kayak mau ngomong juga nggak bisa. Dan si Ucok ini juga tadi bang ngelihat. Dan dia saat aku meremin mata dia merem juga bang. Maksud aku merem itu biar hilang gitu bang. Kayak udah hilang gitu. Merem bang, nggak lama bener bang, hilang. Itu ngelihat bang. Tadi memang udah lemes, kayak langsung jatuh habis dia hilang. Itu lemes bang, kayak langsung lutut ini nggak gerak gitu. Jadi lemes, kayak tersungkur lah gitu. Sebentar dan lanjut jalan bang. Lanjut jalan, di jalan lagi kayak ada suara kuntilanak bang ketawa. Kayak memang dihantuin bang. Suara kuntilanak di atas itu kayak terbang. Itu si Ucok nih udah mau nangis banget bang. Aku juga udah nggak bisa lagi. Cuman aku yang untungnya itu nggak tahu bang ini di mana gitu.
Jalan sambil lari bang. Tapi jalan-jalan tadi yang anehnya tuh yang kampung ini nih masih ada nih bang. Yang kampung, yang nggak ada tuh nanti yang rumah-rumah di depan tadi bang. Ini kita lari bang, lari kayak lari kecil supaya cepat nyampe bang. Lewat kampung-kampung tadi lewat. Masih ada kayak lampu-lampunya memang pakai lampu-lampu zaman dulu rumahnya. Masih ada, semuanya masih ada. Cuman selama perjalanan lari-lari itu banyak banget gangguannya bang. Malah dari suara lah, dari kayak ngelihat sekelebatan lah, dari yang tadi terbang di atas kepala itu bang. Cuman kalau yang ngelihat ke sosok kepala nggak ada bang. Di situ nggak ada. Cuman memang kayak gitu doang gitu. Jadi tadi bang sambil lari-larian bang, sambil lari-larian kecil karena namanya batuan kerikil bang. Ucok nih jatuh bang. Kita jatuh, tapi si Ucok nih pingsan bang. Dia jatuh pingsan. Wah aku bingung, aku nggak ngerti nih cara ngobatin orang pingsan seperti apa bang. Ya udah aku ambil air putih, aku sambil siraman gitu mukanya bang, sampai nungguin dia sadar. Pokoknya selang beberapa waktu lah, aku anggap itu 5 menit sampai 10 menit bang. Dan kita nih udah lari-larian bang, harusnya kita udah nyampe rumah-rumahan yang ramai tadi bang. Itu hilang semua bang, cuman hutan doang bang. Hutan cuman jalan setapak batu. Berarti yang kita lihat tadi nggak tahu apa itu bang. Jadi lari sampai ke depan bang. Sampailah di depan masih ada motor, masih ada. Jadi singkat banget memang dia di dalam bang. Motor masih ada dan pelangnya tadi juga masih ada bang. Itu masih tulisannya selamat datang di Kampung Jin masih. Cuman yang bedanya ini rumah-rumah hilang bang. Dan pas kita keluar dari lokasi yang selamat datang Kampung Jin itu kayak suara tadi semuanya langsung ada bang. Suara binatang kayak nggak ngap lagi gitu, suara ini segala macem. Nah ini aku mengestimasi waktuku di sana ya bang ya. Itu paling aku sekitar 2 jaman lah di sana bang. Kira-kira aku paling jam 1 atau jam 2 aku udah di luar nih gitu. Wah ini masih aman lah cok, ayo kita pulang. Ternyata bang di jam itu aku ngelihat jam sempat itu udah jam 5 subuh bang. Dan ada suara ngaji dari masjid. Kayak orang habis sholat ngaji subuhan gitu. Aku langsung kaget bilang sama cok kok jam segini gitu. Di Sucok tadi masih belum normal bang, karena habis pingsan kan. Bawalah ke Indomart, beli minum dulu, ngobrol dulu di situ sebentar sama si Ucok. Nah aku ngelihat Indomart yang awal kita masuk bang. Nah di situ aku langsung kayak buka WA bang. Itu banyak banget bang yang WhatsApp. Yang WhatsApp aku orang tua juga udah WhatsApp bolak-balik. Kan kita punya grup bang ya, grup buat viewers. Jadi pada nanyain kok nggak jadi explore gitu bang. Pada nanyain. Terus si Kamsui tadi temanku yang Sherlock juga nanya bang, nggak jadi atau gimana? Katanya gini aku nungguin sampai jam sekarang lo belum tidur gini. Langsung telepon bang. Sedikit nada marah sih bang akunya. Karena ini gara-gara Sherlock kau Sherlock kemana gitu loh. Padahal yang awalnya 20 menit kok bisa gitu, aku bilang gitu. Pas dia Sherlock, coba Sherlock ulang, aku mau ke sana, aku bilang. Di Sherlock ulang bang, bener aja bang. 1 jam 55 menit kalau kita mau nyampe ke rumahnya bang. Jadi udahlah, jalan nih bang. Pokoknya udah jam 5, jam 7 aku nyampe lah ke rumahnya dia bang. Sampai di rumah si Kamsui, ini belum selesai bang. Sampai di rumah Kamsui, ini aku ngobrol panjang lebar. No, demi Allah, aku Sherlock kau bener, nggak ada salah sama sekali. Rumahmu sama rumahku cuma 20 menit gitu. Nah di situ aku juga bingung bang, bingung kok bisa jamnya bisa bernambah. Nah di situ aku mutusin buat live bang. Jadi aku buat live, ada nama temanku, ini boleh sebut nama ya? Oh ya, boleh. Ada namanya temanku, namanya Bang Prabu. Dia orang Bandung asli juga, dan dia salah satu mungkin kata orang mungkin indigo ya bang ya, nggak tahu lah orang bisa gitu. Nah, aku awalnya nelpon, aku ceritain kronologinya seperti apa. Ya udah aku bawa ke lab lah, aku bawa ke lab, di labin bang. Jadi aku ngobrol, aku di sini aku kasih tahu detailnya, aku di daerah Ciwidey, terus aku ketemu yang namanya Selamat Datang di Kampung Jin, dan si Bang Prabu ini langsung nyaut bang, ngomong bilang gini, no, aku 11 tahun tinggal di daerah Ciwidey, aku tidak pernah ngelihat yang namanya Selamat Datang di Kampung Jin. 11 tahun bang. Dan sebentar, seminggu yang lalu katanya, ada kejadian yang mirip kau. Ini ada 7 orang Jakarta, mobil Kijang warna putih,
itu di tepi hutan, tepat yang kau bilang tadi katanya. Itu dalam keadaan pingsan di dalam mobil semua. Kabarnya orang ini udah hilang 1 minggu, no. Gitu. Nah, ini lanjut lagi Bang ya. Jadi aku langsung kaget, langsung nelpon orang tua, Bang. Aku minta maaf ke orang tua, maksud orang tua juga udah nangis-nangis Bang. Kayak ngerasa mungkin ya Bang ya, namanya mama ya mungkin kayak ngebatin gitu. Kalau kata temanku itu Bang, kalau kau sadar kau itu beda alam, no, kau nggak akan bisa pulang. Ngomongnya gitu. Misalnya katanya, apabila kau kemarin waktu di dalam sana kau sadar nih, kau di alam gaib, no, atau di alam lain nih, kau nggak bakal bisa pulang, katanya gitu Bang. Untungnya kau nggak sadar kau beda alam gitu. Kau masih mikirnya kita nih masih berada di alam manusia gitu loh Bang. Jadi si Ucok tadi udah nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa berkata-kata juga Bang. Dia pokoknya kayak aneh gitu Bang, aneh gitu. Yaudah aku ajak pulang lah Bang. Ini mau pulang nih. Pas mau pulang itu pokoknya di jalan itu Ucok nih sempat mau muntah Bang. Mau muntah aku bilang tahan aja. Masa muntah di jalan gitu Bang. Mau muntah yaudah bawa pulang ke rumah. Kupikir aman Bang. Sampainya di rumah itu kupikir kayak Cok aman lah ini, nggak ada masalah lah. Pokoknya aman gitu Bang. Ternyata di rumah itu kerasukan Bang. Si teman gue ini. Ucok itu ya? Ucok ini Bang. Pertama ini kerasukan pertama Bang ya. Kerasukan pertama nggak lama bisa keluar Bang. Bisa keluar. Tapi yang kerasukan kedua ini loh Bang, aku tungguin sampai sejam karena aku bukan orang bisa gitu Bang, bukan bisa ngobatin orang kerasukan. Memang kontennya explore kayak gitu kan. Cuman bukan orang yang bisa ngobatin orang-orang yang kerasukan gitu. Jadi yang kedua ini lama banget Bang, sampai nggak bisa keluar kayaknya di jinnya nih, gue bilang. Ngereok kadang Bang. Dia diam, nanti ketawa-ketawa sendiri gitu Bang. Diam lagi ketawa-ketawa sendiri, tapi suaranya itu aneh Bang. Ada yang ngobrol, tapi ngobrolnya itu bahasa Sunda gitu Bang. Aku yang orang nggak ngerti bahasa Sunda gitu, bukan orang Sunda gitu Bang. Dia kadang ngomong pakai bahasa Sunda, aku nggak ngerti. Kayak ada yang omongan marah gitu Bang. Aku panggil lah Bang, Ustadz daerah kos-kosanku itu. Jadi aku bawa, aku ceritain kronologinya seperti apa. Jadi aku ceritain sama si Ustadz ini. Jadi kita habis nggak tahu Ustadz dari mana itu. Pokoknya ada selamat datang di kampung jin segala macam gitulah. Si Ustadz ini ngomongin lah, mungkin ngobatin si Ucok ini. Katanya jin ini di situ nggak suka sama kita Bang, marah. Aku bingung karena nggak sukanya tuh karena apa tuh, aku bingung Bang. Gitu Bang. Jadi habis itu Bang, selesai itu aku nelpon orang tua nangis tadi, udah kelar gitu Bang. Dan si Ucok ini alhamdulillahnya tuh udah nggak pernah lagi yang kayak kerasukan, nggak pernah. Dan itu kayak pengalaman aku yang paling parah sih Bang. Paling berkesan juga. Paling berkesan karena memang ngelihat penampakan yang benar-benar jelas di depan mata, yaitu tadi Bang. Sampai akhirnya masuk kampung jin. Sampai akhirnya masuk kampung jin tadi bisa Bang. keluar. Untungnya itu Bang. Kalau kagak, ya yang hilang left Bang. jin akunnya. Jadi kayak memang pengalaman selama ini yang kupendam nih ini Bang. Oke. Yang dulu silakan. Oke. Oke Abang. Memang nggak pernah. Sorry Bang. Kayak nggak pernah lupa lah Bang. Sampai nggak pernah lupa sampai sekarang ya. Sampai sekarang Bang. Sampai sekarang udah berapa tahun ya, dari 2017 udah berapa tahun? 8 tahun Bang. Oke, jadi itu tuh pengalaman 8 tahun. dari Bang Nano. Di sisi lain kalau nge-live tuh ya dengan ciri khasnya gitu kan ya. Tapi ada satu kisah yang memang nggak diceritain gitu ya. Malah bahkan misalkan di live gitu ceritain nggak bahwasanya pernah loh saya gini. Nggak. Oh nggak. Aku ceritain Bang. Kenapa sih Bang kalau? Karena aku kayaknya mikirnya ini bakal aku ceritain suatu saat nanti di orang yang tepat atau di kontenku sendiri gitu Bang. Rencana aku Bang. Karena memang kayak ini di luar konten Bang gitu loh. Di luar konten explore-ku, dan ini kejadian di belakang gitu loh. Yang orang nggak tahu gitu. Misalkan kita lagi syuting tiba-tiba ada jenapa, nah itu kita nggak ceritain gitu kan ya. Tapi sebelum masuk ke kisahnya ini kan Bang Nano tadi sampai mencelok tuh ya kan. Bener. Di Sumatera aslinya kan Riau. Aslinya Riau. Terus kemudian udah netap di Bandung, dan di Jakarta. Netap di mana lagi tuh Bang? Sempat di Jawa Tengah juga. Jawa Tengah juga gitu kan, demi untuk para penonton gitu kan. Dan itu netepnya nggak cuma
sehari 2 hari. Enggak loh. Enggak. Iya kan? Enggak. Sampai setahun, mungkin minimal setahun untuk mengeksplor semua tempat itu. Bener, Bang. Ternyata Jakarta nggak ada Enggak. Setannya dikurung semua bang. Memang benar-benar nggak pernah jumpa bang. Jadi kayak beberapa lokasi nih di Jakarta nih, memang nggak ada penampakan apa gitu, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh justru Malah di daerah-daerah nih, yang dibilang daerah-daerah lah gitu lain, kan. iya. Jakarta kan ibu kota gitu kan. Bener. Di daerah-daerah tuh justru banyak Oh, iya. yang kayak penampakan suara-suara tipis-tipis. Sering kalau itu bang. Malah sering. Itu ya? malah sering kayak suara-suara. Yang tadi nih bang, maaf bang ya, aku potong lagi. Iya. Tadi sempat kelupaan. Itu tadi lokasi yang tadi selamat datang di Kampung Jin itu kan. Aku kan setelah itu kan demam nih bang. Sempat demam 3 harian nih. Jadi habis setelah aku demam itu, aku datangin lagi ke sana bang. Maksudku pengen ngebuktiin, aku sebut nama temanku ada 2 tambahan teman, namanya Erik sama Robi bang. Jadi si Erik sama Robi ini ku ajak buat mastiin gitu loh, Iya. bahwa aku kemarin tuh kesini nih, aku nggak bohong gitu, aku bilang gitu kan. Aku ceritain, ya udah bawa bang ke arah Ciwidey dan itu benar-benar seingatku benar-benar ini posisinya ini dan itu ternyata hutan bang. Dan benar-benar tidak ada rumah sama sekali bang. Oke, iya. Gue kan sering tuh ke arah Ciwidey tuh. Kalau liburan sama keluarga Ciwidey udah itu tujuan utama. Pasti kan kanan kiri tuh Ciwidey itu ada bukit agak ke atasan tuh, bukit. ya kan? Alun Ciwidey lurus terus sudah. Iya. Lurus Bener, sampai ke Rancau Pas gitu kan. Iya. Itu kan kanan kiri bukit tuh. Bukit. Mungkin abang di salah satu itu. Salah satu itu kan. Gitu ya. Dan yang bukit yang sempat aku remehkan tadi itu yang bukit sebelah kanan bang. Oh yang sebelah kanan. Yang dia Kalau kita mau ke Rancau Pas misalkan. Benar. Oh. Sebelah kanan bang. Dan bukitnya tuh gini bang bentuknya bang sebenarnya. Oh. Gini. Ini ada bukit tapi gini lagi bukit. Gitu bang. Oke. Ini kita bahas satu-satu pakai logika nih ya. Oke, Kan? siap, Soalnya Bang. kita nggak yang tadi abang bilang tuh bukan berarti kayak teror horor bisa nyembuhin ini. Enggak. Kan Bang. kita cuma nyajiin konten horor gitu kan. Benar. Tapi tetap berpikir dengan logika gitu kan ya. Oke. Yang pertama dulu bang di pabrik tekstil. Pabrik tekstil. Yang terbengkalai gitu kan. Kalau boleh tahu situasi kayak gimana bang di dalam pabrik itu tuh? Luas banget bang. Luas. Jadi luas. Masih ada alat-alat itunya? Masih lengkap properti Masih bang. lengkap? Masih lengkap properti kayak bekas alat-alat ketik. Di dalam pabrik itu kayak Bukan kosong blast gitu ya? Bukan. Cuman ada bagian kosong blast tuh kayak gudang mungkin. Oke. Jadi terus sampai ada tulisan kayak Pesanan pertama orderan kali gitu dibangun kayak gitu-gitu ada bang. Kayak tahunnya itu cuman seingatku itu 1982 itu antara terbengkalai mungkin. Atau Dibuat kali ya, biasanya kan dibuatnya dibuat ya. kayaknya. Iya. Dibuat, tapi kalau misalkan udah parah banget, udah berpuluh-puluh tahun pasti. Cuman memang terbengkalai. udah di dalam itu memang wah lembab banget bang, udah sampai ada lumpurnya bang, setebal-tebal Berarti ini. lama banget Udah itu, lama puluhan banget. tahun itu. Puluhan tahun. Oke, kenapa bang pengen ke pabrik itu? Kan Jadi biasanya kan- kan gini nih, orang explore nih. Kita mau explore sini katanya rumornya tuh begini, Iya, gitu kan. mitosnya Biasanya kan seperti gitu, ini. mitosnya kayak gini, terus ngebuktiin tuh, bisa kata horor tuh. Di situ mitosnya apa? Nggak ada mitos bang. Oh nggak ada mitos? Nggak ada mitos sama sekali. Jadi memang benar-benar itu nggak ada mitos, nggak ada ceritanya, nggak ada masalah apa-apanya gitu. Jadi si Kamsu ini rekomendasiin karena dekat sama rumahnya bang. Dan karena terbengkalai juga. Dan juga terbengkalai. Dan dia katanya cobain karena memang 20 tahun. Aku kan belajarku bang ya. Aku sempat belajar gimana. Dimana kayak bangunan yang terbengkalai nggak usah nunggu puluhan tahun, 1 minggu 1 bulan aja udah nggak didiamin rumah kita sendiri. Itu ada mereka gitu loh. Iya. Karena kan mereka sendiri kayak 1 jengkal dari badan kita kan udah alam gaib. Bang. Iya. Misalkan kayak gitu apa Alam namanya? lain gitu. Ya tadi karena berhubung terbengkalai baru abang masukin. Bener. Kalau nggak terbengkalai kan ada orang yang masa masukin Iya. kan gitu ya kan? Kalau orang yang kita explore. Iya, emang orang yang kita explore ya kan. Oke, karena itu pertama ke situ dibolehin sama orang tua. Boleh. Kan sedewasa kita pasti apalah Izin lah sama orang Izin. tua gitu kan dan bolehin. Boleh. Tapi yang keduanya Nggak boleh bang. justru nggak dibolehin. Nggak Ya, boleh. akhirnya nyasar itu. Akhirnya nyasar bang. Berarti pabriknya itu sebenarnya bukan di daerah Ciwidey ya? Bukan bang, masih di daerah kotaan. Heeh. Jadi 20 menit itu pokoknya dari Sukajadi itu aku ke jalan ke rumah Kamsu ini nggak jauh lah bang. Oke, logika lagi di Maps nih bang, Iya, ya kan? di Biasanya kan Maps. kalau kita Sherlock itu pasti titiknya ya udah situ. Bener bang gitu. Kita cuma jalannya jalan mana, Iya, gitu kan? Nggak bener. mungkin titik itu menclok. Pindah-pindah nggak ya mungkin kan? bang gitu. Biasanya kejadian error itu
tiba-tiba kita lagi di mana nggak bergerak, biasanya gitu kan. Kalau titik kita tetap nih, Ini tetap bang. ya kan. Tapi ini titiknya jalan terus. Kayak waktunya jadi manjang terus bang gitu. Aku kayak langsung mikir, oh mungkin ada laka atau mungkin ada macet yang awalnya kan bang ya. Tapi yang kedua itu sempat udah ragu sih bang. Kayak kok jadi makin panjang gitu bang. Oke, berarti dari titik Kamsu itu ke lokasi Jin itu ya 2 jam itu ya? Iya bang. Sekitar 2 jam ya? 2 jaman. Apa namanya yang tadi ngikutin maps itu ya? Iya bener. Oke, abang sempat kepikiran bahwasannya ini mapsnya error kali nih, kan kadang gitu tuh. Sempat mikir apa error gitu. Cuman aku sempat mikir juga apa sih Kamsui punya rumah 2 gitu bang? Atau dia mau ngasih aku lokasi yang baru nih, mau dieksplorasi atau mikirnya gitu bang? Cuman dia nggak ngasih tahu gitu, mau surprise lah mungkin gitu bang. Oke. Itu jadi misteri. Misteri, Kita nggak bisa mecahin itu, Nggak bisa. ya kan? Oke. Pas nyampe situ jalanan udah rusak. Tadi abang bilang tuh kanan udah setapak. jurang, Iya. kirian agak tebing. Sampai kiri di satu titik yang dimana itu ada gapura. Benar bang. Kalau gapura kan mungkin wajar ya kalau di sebuah perdesaan ya, perbatasan desa, entah itu tugu gitu kan. Nandain lah bahwa ini desa ini masuk desa ini atau kabupaten ini. Tapi yang bikin anehnya gapura bacaannya selamat datang di kampung Jin bang. Iya bang. Itu yang ku baca. Biasanya selamat datang di desa ini, di dusun ini, atau mungkin gitu, kabupaten ini, kecamatan ini. Ini selamat datang di kampung Jin bang. Nah, tulisannya gimana bang? Tulisannya kan biasanya biasa. ada font-font. Enggak, fontnya biasa bang. Kayak tapi kayak arang, kayak pakai arang, nulis arang gitu loh bang. Oh, jadi nggak kayak cetakan? Nggak cetakan bang. Oke, logikanya misalkan itu orang iseng yang nulis misalkan, logikanya kan abang kedua kali ke situ lagi, otomatis ketemu lagi dong sama gapura. Iya harusnya bang. Tapi ini nggak ada sama sekali bang. Nah, Dan itu kayak pakai arang bakar tapi kayak tebal banget gitu bang tulisannya, jelas banget. Orang sampai bolak-balik aku baca bang. Oke, ini untuk warga Bandung nih kan, misalkan tahu. Siapa tahu. Siapa tahu kan ada namanya Kampung Jin. Benar. Kampung apa Unik gitu ya, kan. Bang, ya? Nah, unik-unik gitu kan. Jin bukan berarti jin setan mungkin gitu kan. Silakan komentar. Iya. Biar kita ternyata abang nggak nyasar nih kan gitu kan. Benar. Biar mungkin ketiga kali ke sono lagi deh. Benar. Gitu kan ya. Ternyata kita salah lewat, ternyata bener tuh selamat datang Kampung Jin misalkan gitu. Tapi ini yang kedua kalinya abang ngepastiin bahwasannya itu bener jalannya, tapi nggak ketemu gapuranya. Dan cuma hutan-hutan gitu. Oke, gapuranya kan biasanya ada ciri khas tuh bang. Iya. Kalau Jawa Barat dari batu bata merah. Oke. Ya, karena itu gimana? Iya bang. Kayak gitu. Jadi itu kayak gapura. Bawahnya kan batu bata tuh merah. Nih batu bata nih, kayak bentukan batu bata, kayak zaman kerajaan gitu. Iya. Gapuranya. Yang lengkungannya itu? Lengkungannya biasa, kayak papan kayu. Dari Kayak papan kayu masih gitu bang. Kayu gitu. Oke, logikanya misalkan pakai kayu di zaman sekarang nggak mungkin. Pasti mungkin, besi. Tapi itu yang tadi aku bilang bang, aku mikirnya itu klasik bang. Ini kayak klasik. Vintage gitulah. Karena memang kan Bandung banyak banget bang yang klasik-klasik gitu. Pertahanin ininya lah budaya lah atau kearifan lokalnya gitu kan. Oh, menarik juga. Aku langsung mikirnya ini klasik ini, unik nih. Oh ya udah mungkin unik. Ya udah masuk bang. Pas masuk nggak dapat sinyal. Nggak dapat sinyal di dalam sana sama sekali. Iya, tapi percaya nggak percaya loh, ada pas di Jalan Ciwidey yang jalanan gelap, terus kayak batu di pinggir jalan tuh, kita lost sinyal tuh, dep. Oh iya, sebentar bang ya. Sebentar kan tuh, kalau maps tuh nggak jalan tuh, dep, udah tuh. Ada lagi ketika kita ngelewatin tebingan itu tuh baru ada lagi tuh. Mungkin ya logikanya karena itu kali, karena abang di dalam hutan nggak dapat sinyal. Nggak dapat sinyal. Gitu dan aja. Benar-benar sinyalnya kosong sama sekali bang. Oke. Nah, sampai akhirnya ketemu sama bapak-bapak yang pakai sepeda. Sepeda dulu pakai tuh. sepeda. Dia nggak bilang apa-apa. Nggak sama sekali bang. Cuma aku masih ingat perawakannya itu pakai kayak belangkon gitu bang. Baju hitam, celana hitam, tanpa alas kaki. Pakai sepeda, tapi nggak kayak bunyiin bel itu nggak ada juga bang. Tapi misalkan logika lagi nih, ya kan? Misalkan itu bapak-bapak beneran, ya kali tiba-tiba hilang. Itu satu bang. Ya kan? Kalaupun dia jatuh, nggak mungkin bang nggak ada suara bang. Iya, gubrak atau apa gitu minta tolong gitu kan. Iya juga. Itu nggak ada bang. Itu kan center kalau buat explore ya bang. Centernya kan harus kayak panjang-panjang gitu. Kalau di motor tuh bilet ya. Nah kayak bilet bang. Gitu ya. Jadi tuh nyorok ke bawah-bawah jurang itu bang. Nggak mungkin. Nggak ada.
Dan misalkan nih pas abang nih dia belok mana, kan pasti ada suara ketek. Ada lah, Iya kan? ada bang, iya. Suara khas ontel lah Ontel, gitu kan, walaupun nggak dibunyiin. Bener. Namanya ban ketemu jalanan kan pasti bunyi tuh, kena Iya. daun, kena apa. Tapi Iya. ini nggak bunyi sama sekali. Nggak sama sekali bang. Oh. Dan itu tiba-tiba aja bang lewat di samping kita. Itu kaget bang. Ih, ada orang. Aku kan yang namanya pendatang ya bang ya. Sama si Ucok ini nyapa lah. Pak, nggak dibalas bang. Itu belok aja udah. Kita belok, nggak ada bang. Oke, sampai akhirnya ketemu sama satu perkampungan nih. Iya, Iya perkampungan kan? bang. Rumahnya gue suka banget kalau misalkan rumah itu dari kayu. Ini kayak dari bambu bang. Dari bambu, dari kayu. Gue suka banget tuh. Tapi di kampung Jin mah gue nggak suka. Iya mas. Ini kampungnya beda bang. kan kayaknya wah kesannya tuh klasik gitu kan. Iya, ini ini aku gambarin bang ya. Kayak bambu-bambu gitu bang. Tapi tinggi bang. Kayak gini bang. Oh, Sekitar kayak rumah tinggi. panggung. Kayak rumah panggung namanya. Dan atapnya itu memang benar-benar daun Ya, jerami-jerami gitu jerami biasanya gitu, Bang. tuh, Iya, hijau benar. gitu ya. Dan, dan lampu yang memang aku ingat bang ya, lampu-lampu kebanyakan yang dipakai itu kayak lampu obor sama lampu Petromak. petromak itu bang. Oke, logika lagi nih bang. Oke. Di tahun 2017-an ya? Iya benar. 2017 masa listrik nggak masuk? Iya itu juga. Logikanya. Misalnya listrik nggak masuk. masuk, berarti pemerintah daerah setempat nggak mensuplai itu dong? Iya benar. Bang. Kebangetan dong. Kebangetan. Dan Tapi itu dia satu kampung loh banyak loh bang. Oh banyak. Banyak ada sekitar Pakai 4 sampai 30 petromak. rumah bang. Ada aktivitas apa di situ? Tidak sama aktivitas, cuman tadi yang sempat 3 orang. 3 orang itu doang. Dan satu yang manggil dari dalam rumah, pintunya kebuka bang, cuman gelap, jadi kayak suara doang yang keluar dari rumah itu, orangnya nggak ada, Orangnya bentuknya nggak ada, Bentuknya nggak ada. nggak ada bang. Oke, gue lebih kebayang lagi nih di hutan ada beberapa rumah panggung, pencahayaan kayak gini gitu kan Iya, ya. Bang. Terus petromak, sunyi, apa jalan di situ di antara pemukiman, kan creepy juga, Nah itu bang. iya kan? Kayak itulah yang dirasain bang. Oke, tapi untung motornya nggak hilang nih. Nggak bang, motor aman. Takutnya dibawa bapak-bapak yang main sepeda tuh, Nggak. diganti sama Aman, ontel. aman. Tukeran lah gue gitu. Capek gue ngontel gitu. Oke. Nah, sosok yang bertiga sama perawakannya sama yang bapak naik sepeda tuh. Beda, Bang. Oh beda. Beda. Dan yang bertiga ini bang masih kayak muda bang, kayak abang-abangan, kayak mas-mas gitu. Terus ada bapak tua gitu. Cuman bingung aja nih, kok orang ini nggak ngapa-ngapain gitu loh bang. Bingungnya nggak ngapa-ngapain sama sekali, cuman duduk aja udah. Oke, itu jadi misteri sih bang. Misteri sih. Iya kan, kita nggak bisa ngobrol itu. Mungkin kalau orang yang bisa, silakan lah gitu kan. Iya. Kita mah nggak bisa apa, ya udah kita pakai logika aja kan Bener. gitu kan. Oke, sampai akhirnya ketemu musik gamelan. Benar, Bang. Dan ternyata ada pertunjukan wayang. Perwayangan. Nah, logika yang gini, kisaran di dalam hutan itu setengah 1 apa jam 2 tuh ya. Iya, sekitar jam segitu bang. Pertunjukan wayang biasanya udah kelar tuh. Harusnya sih bang ya. Ya kan jam 11 maksimal jam 12 biasanya udah kelar. Kan gitu ya? Iya. Tapi ini sampai setengah 2 itu tuh Masih itu bang. masih ada. Pokoknya itu jam kisaran jam memang ya, setengah 1 jam 1. Oke, logika lagi nih. Di kampung itu kan gak ada orang. Nggak ada. Di pertunjukan wayang ada orang. Ada. Mungkin Pada nonton. pada nonton. Iya. Kalau warga beneran. Bener bang. Gitu kan ya? Iya. Tapi pas balik lagi nggak ada pertunjukan wayang tuh. Nggak ada bang. Itu balik badan doang bang, bukan balik kemana-mana, cuma balik badan, balik lagi, hilang. Oh, tebing. Tebing, hutan tebing udah. Berarti kayak ada lantunan-lantunan orang ngedalang gitu. Ada bang. Orang kayak sambil dalangan sambil ngenyusin gitu. Ada bang, ada. Suara-suara itu ada. Berarti yang abang lihat tuh kayak seakan-akan pementas gamelan ada dalang, Ada perwayangan. wayang, belakangnya ada yang main musik, Bener bang. ada yang nonton. Iya. Wow. Berarti abang bisa bilang datang ke hajatan jin nih. Ada abang bawa amplop gak? Nggak bawa aku bang. Nah, udah di situ. Kalau bawa amplop, makan dulu tuh. Oke, mungkin gini positifnya. Abang dikasih tahu ini loh dulu loh. Itu Oke. kali, ya kan? Kayaknya gitu. Rumahnya masih begini, Iya. kendaraan masih begini, bebas dari apa-apa. Pertunjukan budayanya masih lestari, hutannya masih lestari gitu kan. Ya kan? Positifnya nih, ya Positifnya, kan? positifnya Terus sih. apa namanya? Warganya rukun, Iya. guyup gitu kan ya. Iya. Oh iya. Tuh wayang sih yang bikin gue penasaran tuh di Waduh, situ sih. aku sampai ya
Oke, tapi gini. Wayang balik badan tiba-tiba hilang. Hilang. Pementasan wayang. Hilang semua. Tapi yang bikin anehnya pemukiman masih ada. Pemukimannya masih ada bang. Pas balik lagi kan? Pas balik lagi. Pemukiman yang rumah panggung nih. Itu masih ada bang. Kayak misalkan dari yang nonton wayang ini udah balik. Iya. Seharusnya masih rame tuh depan. Abis nonton nih cerita-cerita lah. Iya. Itu tuh apa namanya? Brahmana tuh lawan Buto Ijo. Gitu. Kalah tuh. Kan gitu ya? Harusnya kan gitu bang. Oke. Tapi ini kosong. Ada, kosong. Dan yang tadi yang kayak kita lihat 3 orang sama orang yang di depan yang kayak orang yang di dalam rumah manggil itu nggak ada sama sekali, udah kosong bang. Cuman rumah-rumah doang. Abang ngerasa dalam hutan tuh sekitar 2 jam. 2 jam. Oke. Masuk hutan sekitar jam 12 kurang lah. 12 kurang. Jam 12, setengah 12-an lah bang. Setengah 12-an. Berarti kan maksimal banget keluar tuh jam 2. Jam setengah 2-an lah bang, udah Ya kan? di luar. Setengah 2 di luar ya. nih, ya kan? Tapi ternyata sampai subuh. Subuh bang. Jam 5-an. Jam 5 subuh. Berarti kan jam 11, katakanlah jam 11 gitu kan, biar enak gitu kan nih. Jam 11 ke jam 5 berarti sekitar 6 jam. 6 jam bang. Di dalam sana. Kampung gini tuh. Padahal ternyata abang ngerasain cuma 2 jam. Iya bang. Oke. Bisa kan bang kalau di kampung masuk entah masuk kampung jin, entah masuk desa gaib dan lain sebagainya. Bisa dia nggak ngerasa capek tuh. Abang capek gak? Enggak bang. Memang nggak ngerasa capek. Cuman kayak aneh aja bang. Kayak aku kayak mikir aneh gitu di otak gitu bang. Kalau capek enggak, benar. Padahal kan jalannya gitu kan? Iya, lari-larian bang. Padahal itu batu loh bang. Batu-batu kerikil. Oke, abang sempat kepikiran, konten di sini nih. Nggak ada pikiran bang. Nggak ada pikiran konten. Karena udah ketakutan udah, itu ya. Udah banyak kali bang gitu. Iya. Nggak ada pikiran, konten nggak ada. Oke. Pas keluar lagi masih ada tuh, selamat datang di Kapura Jin tuh ya? Masih ada. Sempat baca lagi kok. Dan aku kasih tahu si teman ini bang. Gue bilang, Si Ucok itu. masih ada selamat datang kamu. Ucok itu baru pertama kali kesurupan? Pertama kali bang. Sekali kesurupan 2 kali bang. Dan katanya menurut orang pinter nih misalkan, dia ketempelan apa gimana? Bukan ketempel bang, jatuhnya kayak yang di sana nih marah gitu. Marah karena? Nggak tahu bang, kita kayak nggak ada ngelakuin salah, cuman kok marah gitu. Cuman aku sempat mikir bang ya, apa aku yang salah gitu? Karena aku sempat di hatiku tuh yang tadi bang, di awal cerita itu aku bilang kayak sepele banget gunung ini, kayak meremehkan gitu bang. Oh mungkin. Kayaknya, kan? aku kayak meremehkan bukitnya gitu loh. Oke, kan biasanya kalau denger cerita kayak gini nih masuk desa gaib terus kemudian dikasih makan, biasanya kan gitu kan. Terus pas kita makan nggak bisa pulang, terus misalnya kita jajan, kita beli, kita makan nggak bisa pulang. Nah, pasti pertunjukan wayang itu ada orang-orang jualan. Nggak ada ngeliat orang jualan bang, cuman kayak orang fokus nonton, kayak rame banget di depan sini bang. Udah fokus nonton gitu doang. Dan pakainya ya kayak dulu ya. Biasa, baju biasa bang. Oh baju biasa. Baju biasa. Bukan kayak orang-orang zaman dulu kayak mungkin pakai kayak kemben atau apa gitu, enggak. Baju biasa bang, kayak kaos gitu segala macam biasa. Oke, nih yang mungkin teman-teman semua yang masih ada pertunjukan wayang di desanya nih, biasanya di kampung gue tuh kalau nonton wayang sampai kelar. Nanti ambil tuh apa sih namanya sharing yang mati. Jadi misalkan butan mati jebret, nah kita ambil rebutan tuh. Ternyata pas sampai kecil kita di pinggir dalang kan tuh, sampai pagi malah nggak nyampe pagi, tengah malam ternyata nggak dibuang lah. Ternyata situ ada filosofinya kalau nonton wayang sampai selesai biar tahu alur ceritanya. Bener. Gitu, jangan pas ini langsung balik Jadi kan nggak selesai. Nggak selesai, Iya. gitu kan. Sama kayak nonton podcast juga kan gitu kan. Sampai selesai dong, ya kan. Kalau setengah-setengah nanti salah paham, salah kaprah, salah penafsiran kan gitu kan. Bener. Gitu, nonton live juga sama dong, ya kan. Sama, sampai selesai bang. Sampai selesai, biar tahu nih apa aja kejadiannya. Bang Nano ngapain aja. Saat explore. Gitu, saat explore gitu kan. Oke. Ini menarik juga nih menurut siapa? Prabu ya. Kalau Iya, misalnya Bang Prabu namanya. Bang Prabu. Dia mempunyai sebuah kelebihan. Iya. Abang ceritain yang kayak tadi diceritain ke teman-teman bahwasanya dulu sebelum abang ke situ ada satu mobil yang di tepi hutan itu ditemukan ada orangnya 7 orang di dalam mobil, mobil Kijang itu dalam keadaan pingsan bang. Pingsan. Oke. Lokasi sama? Sama bang. Si Bang Prabu ini ngomong sama. Oke, untuk 11 orang yang dimaksud oleh Bang Prabu silakan komentar ya.
Oh iya 7 orang. 7 orang banyak banget di 11 ya. 7 orang silakan komentar. Ya kebetulan kita mau roadcast Bandung, kita bisa ke Bandung sana. Siapa tahu Bang, sudut pandangnya beda, ya kan? Siapa tahu beda nih. Apalagi ya kita nggak tahu lah itu tempat apalah. Nggak gitu tahu. kan. Intinya setiap tempat mempunyai sejarah, mempunyai cerita, mempunyai apa namanya mitos, Benar. gitu kan. Dan mungkin ini kali, ketika kejadian kan pasti sebab akibat Bang ya. Bener. Ya kan. Biasanya kan abang kalau ngonten dibolehin terus izin, Iya, izin. benar. Oh ya udah. Nah di hari itu abang nggak dibolehin. Nggak boleh. Mungkin itu juga namanya orang tua punya firasat Mungkin bang. sama anaknya. Kesalahan gue jadi kayaknya di situ juga bang. Kan, kayak biasanya orang tua nih boleh gitu, aman. Gitu. Nah ini malam itu nggak dibolehin bang gitu. Oke, dijadiin pelajaran kan Iya. yang teman-teman nonton kan gitu. Iya, Yang pertama tuh tadi izin orang tua kemanapun gitu kan, walaupun udah gede juga ya namanya izin. tinggal apalagi sekarang WA, mau sini nih, gitu kan. Terus yang kedua jangan meremehkan sebuah tempat. Tadi kan kalau kita dengar dari cerita Bang Nur, bukitnya pendek kan gitu kan. Iya, kayak Jadi di pelajaran Lamongan. gitu kan ya. Jangan meremehkan sebuah tempat, jangan meremehkan sebuah profesi orang, jangan meremehkan sebuah apalah gitu. Intinya jangan meremehkan gitu kan. Nanti berakibat fatal dan sebagainya. Itu kan ketika meremehkan kan ada sedikit rasa sombong di dalam diri ya kan. Itu ya kan poin untuk pelajaran ini Iya. gitu kan. Terus yang kemudian untuk teman-teman semua yang mau live TikTok juga kan boleh-boleh aja dong. Boleh bang. Ya kan? Tempatnya kayak gimana? Cobain biar yang dirasain sama Bang Nono juga dirasain sama nonton deh. Gimana dalam kondisi ngantuk terus-terusan ya kan demi tiap penonton. Mau sakit mau apa gas terus. Gas terus, Bang. Mau hujan panas demi Gas. penonton. Iya. Yang nonton cuma duduk aja sambil ngopi, Ketiduran. ketiduran. Iya. Gitu ya kan? Oke. Kan tadi bilang Abang kalau ini cerita belum diceritain dimanapun, bahkan di live Abang juga enggak ya kan? Kapok gak sih sebenarnya setelah kejadian itu nih? Sempat vakum bang. Biasanya kan ya vakum gitu. Vakum bang. Berapa minggu, berapa bulan? Hampir 1 tahun bang. Lama Vakum, Bang, hampir 1 tahun. Kayak trauma bang, kayak mikir wah jangan-jangan next aku nggak bisa pulang gitu loh Lebih bang. parah lagi nih. Iya, next lebih parah lagi nih gitu. Maksudnya sampai masuk nggak bisa pulang gimana gitu loh. Iya. Gimana sampai orang tua gitu bang. Setahun vakum karena kejadian itu. Iya. Nah, titik balik untuk ngonten lagi apa? Udah kayak wah ini kayak semangat lagi gitu bang. Semangat lagi, konten lagi gitu. Udah langsung jalannya aja gitu bang. Konten lagi. Tapi terus penonton tadi juga masih pada nungguin bang. Nungguin Abang live nonton, ini. Iya, live lagi. Oke. Jadi untuk teman-teman semua yang penasaran dengan live TikToknya Bang Nano ini silakan mampir ya di bukan channel ya, di TikTok akun TikToknya Bang Nano, yaitu apa Bang? Nano Explore. Nano Explore, linknya tuh ada di bawah video. Live-nya tiap hari apa aja? Tiap hari bang. Tiap hari. Tiap hari. Gue nanya tiap hari apa aja tiap hari. Tiap hari bang. Gokil. Dari jam berapa Bang? Biasanya kalau aku itu jam 10 bang. Jam 10 sampai kelar. Sampai selesai lah. Kadang jam 1, kadang jam 12 sudah kelar. Jam 1 jam. Iya, kadang jam 1. Ada sampai jam 2 bang. Respect gue sama orang-orang yang live TikTok kreator horor itu ya. Wah, explore gue respect banget ya. Oke, linknya tuh ada di bawah video ya. Silakan ramein nih dari jam 10 sampai secapeknya. Betul. Gitu ya. Sampai secapek. Sampai kenok kalau biasanya tuh ya. Nah, bahasanya gitu bang. Gitu Bahasa ya. orang TikTok tuh. Nggak kenok, nggak explore katanya. Nggak explore. Oke Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, kira-kira Bang Nono punya pesan gini Bang untuk teman-teman semua supaya jangan takut gitu sama setan gitu kan. Kan kalau explore kan kita harus berani gitu kan. Iya, kayak takut sih manusiawi sih bang. Betul. Takut kita manusiawi. Cuman kalau kayak setan itu kayak setan ya bang ya. Setan itu ada di diri kita sendiri sih sebenarnya. Iya. Ngaca aja nih kita ngeliat setan gitu. Makanya ada istilah kan, ini orang ini kesetanan nih. Ya itu kita bang. Kalau perwujudan jin mungkin iya. Jin. Karena yang namanya aku juga percaya bang. Selain alam manusia juga ada alam jin. Yang penting nggak usah takut berlebihan lah bang. Iya. Karena yang takut berlebihan, panik yang berlebihan itu yang celakain diri kita sendiri bang. Iya.
Gitu. iya. Karena ketakutan, kepanikan justru itulah Yang celakain kita sendiri. celakain diri kita sendiri. Ujung-ujungnya disalahin sama setan. Bener. Iya kan? Ujungnya, oh karena setan ini nih. Yang difitnah setannya nih. Iya, kata setannya, ngehe lo. Iya. Dia cuma nampakin lo disalahin gitu. Karena kan kita yang salah sendiri, Bang. Takut, panik, tiba-tiba di belakang kita jurang, kita lompat. Oh iya, betul. Sekarang tiba-tiba kita di jalan raya nih, kita panik, banting setir, Iya. Nabrak. Salahnya. meninggal, Bang. Yang salah setan, si jin. Iya, Kasihan, Bang, iya. kadang. Kasihan kadang ya. Dicari-cari mulu sama lo Bang. Oke. Jadi intinya adalah ketakutan tuh manusiawi. Semua orang punya rasa takut, tapi intinya jangan berlebihan. Panik. Gitu kan ya. Dan ini nimbulin celaka juga untuk diri sendiri. Oke, kalau ketakutan ya kita masih punya Tuhan, kita masih punya iman, baca doa sesuai kepercayaan juga agama masing-masing ya. Gitu. Oke. Ya wis, sekali lagi terima kasih banyak ya Bang Nano ya. Sama-sama, Bang. Kita doakan nih semoga Bang Nano sehat selalu Bang. Amin. Panjang umur, Bang juga. lancar rezekinya Bang. Amin. Yang nonton makin banyak Bang. Amin, ya kan? Begitupun juga dengan teman-teman semua nih, sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya gitu kan ya. Oke, cukup ya teman-teman semua. Dan ingat, cerita dari Bang Nano ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Nano, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Bungkus.